Selamat datang di Diseksi Psikologi, kanal yang membedah psikologi di setiap fase usia. Di sini, kami menjelaskan cara berpikir, emosi, dan perilaku manusia secara sederhana, logis, dan mudah dipahami. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan psikologi menarik di video-video selanjutnya. Ada alasan mendasar mengapa generasi X melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda, dan ini bukan sekadar nostalgia belaka. Kita telah membedah pola pikir mereka yang tumbuh antara tahun 1960 dan 1980 sebelumnya. Namun, hari ini kita akan melangkah lebih jauh ke dalam psyche mereka. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin dianggap ilegal hari ini. Bayangkan Anda berusia 6 tahun, duduk di kursi depan mobil ayah Anda, tidak ada sabuk pengaman, tidak ada kursi khusus anak, hanya Anda dan jalan terbuka. Rasakan sensasi jok vinil yang menempel pada kaki telanjang Anda dan pemandangan jalan yang terbentang luas di depan. Posisi duduk ini memberi Anda kendali penuh atas radio, sebuah kemewahan tak terucapkan pada masa itu. Anda memutar knop radio, mencari di antara suara statis hingga menemukan lagu yang sempurna. Namun, hadiah yang sesungguhnya datang ketika ayah Anda menoleh dan menepuk pangkuannya, sebuah isyarat universal bagi anak Gen X. Anda bergeser melintasi kursi, memanjat dan melingkarkan kedua tangan kecil Anda pada setir kemudi. Benda itu terasa sangat besar dalam genggaman Anda. Ayah menginjak pedal, tapi Andalah yang menguasai jalanan. Garis-garis putih putus di jalan raya menghilang di bawah kap mesin, satu persatu, dan Anda merasa Andalah yang mengendalikan setiap garis itu. Ini adalah momen transfer tanggung jawab yang pertama. Menurut standar keselamatan modern, ini adalah pengasuhan yang tidak bertanggung jawab. Tapi saat itu, Anda tidak melihatnya sebagai bahaya. Anda merasa dipercaya. Anda bukan sekedar anak kecil. Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan. Regulasi keselamatan saat itu lebih seperti saran ringan. Hampir tidak ada yang mengenakan sabuk pengaman. Kebanyakan orang bahkan bertanya-tanya mengapa benda itu ada di sana. Dan inilah hal lain yang tidak akan diizinkan di dunia saat ini. Ibu Anda berhenti di depan toko dan menyuruh Anda menunggu di dalam mobil. Hanya 5 menit katanya. Anda melihatnya menghilang di balik pintu. 5 menit menjadi 10, 10 menjadi 20. Anda sendirian mengamati orang asing yang lewat. Anda mengembuskan napas ke kaca jendela, membuat kabut, lalu menggambar bentuk-bentuk abstrak pada embun itu. Itu adalah hiburan analog murni. Keamanan hari ini adalah notifikasi di layar, titik hijau pada aplikasi pelacak, atau pesan kabari jika sudah sampai. Semuanya digital dan terhubung. Tapi Anda membangun kompas internal di parkiran supermarket saat ibu Anda berada di dalam. Anda belajar bahwa rasa aman bukanlah status pembaruan di media sosial. Aman adalah perasaan yang Anda bawa dalam naluri Anda. Sebuah intuisi yang diasah oleh kesendirian dan pengamatan. Begitu Anda memiliki kompas internal itu, lingkungan sekitar menjadi kerajaan Anda. Bukan sekedar kumpulan rumah, tapi wilayah luas yang menjadi milik Anda dan teman-teman Anda. Pikirkan tentang hutan kecil di ujung jalan atau tanah kosong di belakang toko. Bagi standar hari ini adalah tempat berbahaya dan terabaikan. Namun bagi Anda, tempat-tempat itu adalah tempat kelahiran kemandirian Anda. Laboratorium tanpa pengawasan. Anda menghabiskan sore hari membangun benteng dari apa saja yang bisa ditemukan. Kayu lapis bekas, sisa karpet berat di pinggir jalan, dan peti susu yang dipinjam. Tidak ada instruksi, tidak ada orang dewasa yang membantu. Anda mempelajari fisika dunia nyata melalui metode coba-coba yang brutal namun efektif. Anda belajar bahwa jika papan atap tidak dipasang tumpang tindih, air hujan akan masuk. Pelajaran tentang struktur dan elemen alam. Anda belajar rasa sakit akibat serpihan kayu dan cara mencabut paku berkarat menggunakan bagian belakang palu, pendidikan taktil yang nyata. Anda pulang dengan kotoran di bawah kuku dan goresan di tulang kering, tetapi juga dengan kebanggaan seorang pembangun. Anda telah menciptakan dunia untuk diri sendiri. Itu adalah tempat rahasia di mana tanda dilarang masuk tidak berlaku untuk Anda. Ruang otonom pertama Anda di luar rumah. Ini adalah pelajaran pertama tentang cara berurusan dengan orang lain tanpa orang tua sebagai penengah. Anda dan teman-teman harus memecahkannya sendiri. Siapa yang mendapat tempat duduk terbaik? Siapa yang berjaga? Jika tidak bisa akur, permainan berakhir dan Anda terjebak di rumah sendirian. Anda belajar bernegosiasi, berkompromi, dan mempertahankan pendirian.
Anda sedang membangun karakter di dalam hutan sementara orang tua mengira Anda hanya bermain. Dan kemudian ada sepeda. Sepeda Anda bukan sekadar mainan. Itu adalah kuda tunggangan, kapsul pelarian, dan rasa kekuasaan nyata pertama Anda. Anda menghabiskan berjam-jam memodifikasinya, menjepit kartu remi pada jari-jari roda dengan jepitan jemuran agar terdengar seperti sepeda motor, membungkus setang dengan selotip listrik warna-warni, atau menambahkan jok pisang dengan sandaran punggung tinggi. Itu adalah ekspresi diri mekanis. Anda tahu setiap jalan pintas melalui geng-geng sempit dan setiap lompatan yang dibuat dari tumpukan kayu lapis dan batu bata. Anda tidak butuh peta atau ponsel untuk menemukan teman. Anda hanya perlu mencari tumpukan sepeda yang tergeletak di halaman depan rumah seseorang. Itu adalah sinyal universal. Anda tidak mengikuti titik biru di GPS. Anda mengikuti suara teriakan, bau rumput yang baru dipotong, dan bayangan panjang sore hari. Anda bukan sekadar bergerak melewati lingkungan itu, Anda menguasainya. Menghafal setiap retakan di trotoar. Bayangkan Anda meluncur turun bukit, kaki lepas dari pedal, roda depan menabrak batu, Anda terlempar melewati setang dan menghantam aspal dengan keras. Kerikil menancap di telapak tangan, darah mengalir di tulang kering. Anda berjalan pulang dengan pincang, lutut berdenyut nyeri. Ibu Anda hanya melihat sekilas dan berkata, "Kamu tidak apa-apa. Cuci sana, lalu main lagi." Tidak ada kepanikan, hanya pragmatisme. Jadi Anda melakukannya, dan Anda memakai keropeng luka itu seperti medali selama 2 minggu berikutnya. Bukti ketangguhan fisik, tidak ada pelindung siku, pelindung lutut, atau helm. Kebanyakan anak bahkan tidak bisa menemukan helm di toko jika mereka menginginkannya. Namun kita tidak hanya mengundang anak-anak tetangga untuk bermain, kita juga mengundang virus mereka. Selamat datang di Pesta Cacar Air. Anda berjalan masuk ke ruang tamu penuh anak-anak yang mengelilingi satu anak yang sakit. Tujuannya bukan menghindari virus, tapi menangkapnya. Anda berada di sana untuk menyelesaikannya, membangun kekebalan, dan melanjutkannya. Para ibu berdiri di dapur minum kopi sementara anak-anak berbagi gelas. Ini menciptakan antifragilitas yang mulai menghilang saat ini. Anda belajar sejak dini bahwa sakit dan rusak adalah 2 hal yang berbeda. Penguasaan Anda terhadap lingkungan tidak berhenti pada jalan pintas. Itu meluas ke mesin-mesin dalam hidup Anda. Benda-benda yang Anda miliki bukan kotak hitam misterius. Anda bisa melihat roda giginya. Anda bisa mencium bau olinya. Dan yang paling penting, Anda diharapkan mengerti cara kerjanya. Ingat, saat rantai sepeda Anda lepas, Anda tidak menunggu profesional. Anda membalik sepeda, menyeimbangkannya pada jok dan setang. Tangan Anda berlumuran minyak hitam saat memasang kembali rantai ke roda gigi. Anda merasakan mekanika secara langsung melalui kulit Anda. Anda mempelajari rasa dari kunci pas dan tekanan yang tepat untuk mengencangkan baut tanpa mematahkannya. Saat usia 10 tahun, Anda sudah menjadi mekanik amatir. Pola pikir bisa melakukan sendiri ada di mana-mana. Anda melihat ayah Anda di bawah kap mobil pada Sabtu pagi, dan Anda bertugas memegang senter. Anda belajar nama-nama komponen, alternator, busi, karburator, kosakata mekanis yang menjadi bahasa kedua, dan ketika televisi mulai berkedip, Anda tidak menelepon layanan pelanggan. Anda memberinya tepukan teknis yang kuat di samping percussive maintenance. Anda memanjat ke belakang lemari berat untuk memeriksa kabel RCA merah, putih, dan kuning itu. Anda tahu jika digoyangkan dengan tepat, gambar akan kembali jernih. Anda membangun intuisi mekanis, keyakinan bahwa jika sesuatu rusak, adalah tugas Anda untuk mencari tahu alasannya dan memperbaikinya. Ini menciptakan kepercayaan diri spesifik. Anda tidak merasa tidak berdaya ketika dunia tidak bekerja dengan sempurna. Anda hanya butuh obeng dan sedikit WD 40. Hari ini, jika ponsel rusak, kita ganti. Tapi otak Anda diprogram untuk melihat ke bawah kap mesin. Kepastian yang tenang bahwa Anda bisa menangani dunia fisik. Namun, jika Anda cukup tangguh untuk menangani dunia luar, Anda juga cukup pintar untuk menghormati aturan di dalam rumah. Konsekuensi datang dengan cepat. Anda berbicara kasar di meja makan? Sebelum kalimat selesai, Anda mendengarnya, suara sendok kayu ditarik dari laci. Secara psikologis, ini menciptakan pemahaman langsung bahwa tindakan memiliki konsekuensi nyata. Bukan diskusi, bukan peringatan, tapi sebab dan akibat yang jelas.
Jika hari kerja adalah tentang aturan, akhir pekan adalah tentang kebebasan. Sabtu pagi adalah waktu yang sakral. Pukul 6.30 pagi Anda sudah bangun, Anda duduk di depan TV dengan piyama, Flintstones, Scooby-Doo, Transformers. Selama 4 jam berikutnya, televisi itu adalah portal ke dunia lain. Dan inilah kuncinya. Jika Anda melewatkannya, Anda benar-benar melewatkannya. Tidak ada streaming, tidak ada pengulangan. Anda punya satu kesempatan. Ini mengajarkan Anda sesuatu tentang waktu yang hampir mustahil dipelajari sekarang. Bahwa beberapa momen hanya datang sekali, bahwa hadir itu penting, pelajaran paling sunyi namun kuat terjadi di ruang kelas. Pendidikan saat itu analog, lambat, dan final. Tanpa internet di saku, otak Anda adalah hard drive-nya. Hari ini pengetahuan adalah komoditas instan. Tapi dulu, Anda harus memilikinya. Anda harus menyimpan tanggal sejarah dan ibu kota negara di kepala Anda. Ingat suara mesin stensil? Thumb swish yang ritmis menghasilkan lembar kerja bertinta ungu yang masih lembab dan berbau bahan kimia. Ya, jika Anda membuat kesalahan dengan pensil dan kertas, Anda tidak bisa menekan undo. Anda harus menghapusnya, berurusan dengan noda, dan terus maju. Ini membangun otot fokus. Ketika menulis esai, Anda tidak memiliki 20 tab terbuka. Hanya catatan, buku teks, dan pikiran Anda sendiri. Sementara dunia saat ini kecanduan membaca cepat, Anda dilatih untuk menyelam dalam, mengikuti satu benang logika selama berjam-jam, dan perpustakaan. Riset bukan pencarian 3 detik, itu adalah perburuan fisik. Berdiri di depan katalog kartu kayu, membalik ribuan kartu, Anda belajar bahwa informasi memiliki biaya, waktu, dan usaha. Karena Anda harus bekerja untuk pengetahuan itu, Anda lebih menghargainya. Sementara Anda menguasai ruang kelas, Anda juga menguasai dunia sosial di mall. Mall adalah media sosial fisik Anda. Laboratorium interaksi beresiko tinggi, ritual diturunkan di pintu masuk dengan uang $10 Anda di sana untuk melihat dan dilihat berjalan dari food court ke toko kaset. Ini adalah era identitas fisik. Anda memilih suku Anda melalui pakaian, kaos band, flanel, atau sepatu Doc Martens yang lecet. Anda harus memilikinya secara nyata. Tidak ada tempat bersembunyi di balik layar. Jika Anda berpakaian seperti skater, Anda harus bisa bergaul dengan skater di dunia nyata. Anda harus menjalaninya. Pekerjaan pertama Anda bukan magang yang diawasi. Itu adalah pengantar dunia dewasa yang mentah. Rute koran pukul 5 pagi melipat edisi minggu yang tebal. Anda belajar menagih uang dari pintu ke pintu, menangani penolakan, menyimpan buku besar. Anda bukan anak kecil, Anda adalah pebisnis lokal. Atau bekerja di kasir tanpa layar sentuh, menghitung kembalian dan pajak secara manual saat mesin macet, membangun ketangguhan mental. Anda adalah latchkey kid, anak dengan kunci rumah dikalungkan di leher. Masuk rumah kosong, menguasai waktu Anda sendiri selama 4 jam. Hadiah dari kebosanan. Menelpon teman membutuhkan keberanian sosial. Anda harus melewati penjaga gerbang orang tua mereka di telepon rumah yang terikat kabel di dapur, dan mixtape. Surat cinta Gen X yang paling agung, merekam lagu secara real time, menulis sampul dengan tangan, investasi waktu kerentanan yang murni. Anda tidak ketinggalan zaman. Anda membawa kemampuan yang hampir punah. Kekuatan tenang yang berasal dari mengetahui siapa diri Anda tanpa input digital konstan. Kompas internal itu masih ada di sana.